Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rikman Udafan di Sharing Gang. dalam video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan Jetchill pada Unity. Jetchill itu adalah sebuah framework yang saya kembangkan sejak tahun 2018 sebetulnya. Fungsinya adalah untuk membuat seseorang yang tidak memiliki latar belakang pemrograman dan nggak bisa ngoding dengan Unity, tapi tetap bisa membuat interaksi dengan Unity. Ini memang penelitiannya cukup lama dan Jetchill sendiri masih terus dikembangkan. Sudah ada 5 versi sampai saat ini, dan versi yang akan saya tampilkan di dalam video kali ini adalah versi kelima. Artinya mudah-mudahan ini adalah menjadi versi paling stabil tahun ini, dan mudah-mudahan tidak berubah lagi, karena semakin banyak perubahan akan semakin memusingkan bagi teman-teman yang sudah belajar Jetchill di versi-versi sebelumnya. Jetchill bisa di-download di situs jetchill.com. Jadi kita akan coba buka browser. Namanya jetchill.com. Buat teman-teman yang pernah belajar Jetchill versi 3 dan 4 masih tetap bisa menggunakan versi tersebut karena tidak saya hilangkan filenya. Tapi untuk ke depan saya akan fokus hanya mengembangkan Jetchill yang versi 5 saja. Baik, di sini adalah tampilan awal ya, si situs Jetchill. Jetchill Game Mechanic Framework untuk rapid game development for non-programmer user. Jadi buat teman-teman yang merasa background programmingnya kurang, nggak bisa ngoding, terus pokoknya ya lebih condong ke art ya, lebih condong ke seni, teman-teman bisa menggunakan framework ini untuk mempermudah Anda dalam membuat interaksi dengan Unity sekalipun Anda nggak bisa ngoding. Nah, di Jetchill ini di versi 5 sekarang, sudah masuk versi 5, ini saya ubah ke dalam 10 jenis taksonomi yang lebih memudahkan Anda. Mudah-mudahan ini tidak berubah lagi. Jadi di dalam Jetchill ini sekarang ada 10 kategori ya. Ada kalkulasi, aktivasi, visualisasi, sampai kondisi. Artinya dengan pengelompokan 10 ini, Anda bisa memperkirakan kira-kira Anda membutuhkan Jetchill yang mana untuk kasus apa. Misalnya kalau Anda ingin membuat saya ingin membuat sebuah game yang bisa menerima input dari keyboard atau misalkan input dari Android. Maka input di sini kalau kita lihat dari kata-katanya yang masuk adalah interaksi. Interaksi itu berarti antara user dengan alat. Di sini di dalam Jetchill yang interaksi itu ada banyak codingan, ada banyak script untuk membuat interaksi user dengan keyboard, user dengan dengan touchscreen ya, user dengan directional pad seperti kalau Anda main Mobile Legends, itu sudah ada si interaksinya, tinggal dibikin aja. Terus kalau misalkan Anda ingin membuat game tembak-tembakan misalnya. Tembak-tembakan itu gimana sih mekanismenya? Tembak-tembakan itu kan adalah membuat sebuah objek baru ya, peluru. Kemudian si peluru itu akan nabrak sebuah benda. Nah, di situ berarti Anda harus mendownload 2. Yang pertama instansiasi. Instansiasi ini adalah membuat sebuah objek baru, dan collision. Collision itu artinya adalah tabrakan. Atau kalau misalkan Anda ingin membuat kuis. Kalau Anda ingin membuat kuis, kalau jawaban benar dapat skor 100, kalau jawaban salah dikurangi 100. Dan hal seperti ya mekanisme-mekanisme seperti itulah ya. Ada kondisi-kondisi. Maka yang harus Anda download adalah yang paling bawah, kondisi. Ini paling banyak dipakai. Nah, terlepas dari kebutuhan Anda sebetulnya ada satu Jetchill, satu package yang harus diinstal terlebih dahulu, yaitu variable model. Itu letaknya ada di kalkulasi. Karena semua jenis game itu pasti ada kalkulasinya. Kalau Anda bikin game tembak-tembakan, pasti itu ada butuh kalkulasi, minimal butuh skor, butuh player gitu ya, player health, atau misalkan ada magazine dan sebagainya. Ini yang namanya kalkulasi ini penting dan jadi yang pertama. Makanya kenapa di Jetchill versi 5 saya kelompokkan seperti ini. Ketika Anda ingin mencoba mendownload salah satu dari sini, dari 9 yang lain ya,
pastikan Anda sudah mendownload dulu yang kalkulasi, terutama di variabel model. Karena ini hukumnya fardu ain ya, kalau ingin menggunakan Jetchill, Anda upload dulu yang variabel model, baru kemudian bisa menggunakan Jetchill yang lainnya. Kita akan coba download yang kalkulasi. Di sini kalkulasi, saya bikin lambang di sini plus, minus, kali, sama dengan. Nah, di sini ada beberapa versi ya. Sebagian masih bisa dijalankan buat teman-teman yang memang dulu sempat pernah cobain bikin project dengan menggunakan Jetchill versi lama. Ini linknya masih ada, masih bisa dipakai. Tapi kalau misalkan yang baru bergabung atau baru pertama kali nih pakai Jetchill, saya sarankan langsung pakai yang versi 5. Jadi kita akan coba download. 2 hours later. Setelah Anda berhasil mendownload si variable model, Anda bisa mengimport package-nya, bisa menggunakan klik kanan import new asset, atau Anda drag langsung dari hasil download langsung masukin ke project asset. Baik, kita import. Oke, jika Anda sudah berhasil mengimpor Jetchill, maka di sini tampilannya akan muncul seperti ini. Ada Jetchill 1 calculation, ada variable model ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan kalau misalkan Anda melihat di bagian konsol, pada saat diimpor nih ada beberapa warning. Sebetulnya ini adalah warning bukan error. Jadi saya masih mencoba memperbaiki beberapa script. Anda kalau yang melihat yang kuning-kuning ini nggak usah khawatir, karena error itu adalah warnanya warna merah. Jadi ini masalah di konversi di filenya. Ini kalau Anda nemuin pada saat import Jetchill tiba-tiba ada yang kuning-kuning ini, biarin aja, dicuekin. Anda bisa clear ini. Oke, nah gimana caranya kita menggunakan Jetchill? Jetchill itu secara fundamental adalah kumpulan script. Script yang sudah saya buat banyak banget ya. Totalnya ada sekitar 500 script lebih untuk yang Jetchill versi 5. Ini kalau Anda perhatikan scriptnya kan ada banyak ya. Ada beberapa fungsi yang menurut saya juga mungkin Anda bingung ini gimana cara pakainya gitu. Ini adalah script yang seperti sudah saya sampaikan di video-video selanjutnya, yang namanya Unity itu hanya akan bisa menjalankan sebuah script ketika script itu dipasang di sebuah game object. Jadi kalau Anda pengen pakai script misalnya var apa ya, di sini ada variabel variabel score misalnya, untuk nampilin skor di layar. Terus Anda drag ini ya nggak bisa, karena kan ini belum dipasang di sebuah game object, ini baru script. Hanya saja di Jetchill itu saya sudah membuat, selain scriptnya saya sudah juga membuat prefab. Prefab itu adalah kombinasi dari script dan game object yang sudah siap dipakai sehingga bisa langsung di drag ke dalam scene. Dan ini hampir berlaku untuk semua jenis aset, baik itu Jetchill ataupun aset store yang lain. Kalau Anda mengimpor sebuah aset, Anda nggak perlu, kadang-kadang Anda nggak perlu mendrag scriptnya. Anda cukup cari folder yang namanya prefab biasanya. Di dalam prefab itu ada banyak komponen, ada banyak game object yang sudah bisa langsung di drag ke layar. Karena ini si game object ini sudah kombinasi antara game object, komponen yang lain, dan juga scriptnya. Misalkan yang tadi ada var score ya, var score itu di data misalnya var score mana nih, nah ini var score, ini tinggal di drag saja ke layar. Dan ini juga sengaja saya tampilkan visualnya supaya teman-teman yang baru pakai Jetchill bisa ngeh gitu, ini sebetulnya kubus ini ngapain sih. Ini kan ada gambar orang lagi megang duit 100.000, ya skor 100 lah maksudnya. Jadi ini kaitannya sama skor, berarti ini adalah sebuah script
yang fungsinya adalah menampung skor. Kemudian ciri khas daripada Jetchill itu adalah di bagian sini selalu saya tambahin sebuah icon warna merah yang tujuannya adalah untuk membuat Anda paham bahwa script ini tuh belum aktif loh gitu. Masih ada yang harus Anda kerjain di sini. Jadi kalau setiap Anda mendrag sebuah Jetchill, tiba-tiba di bagian inspektornya masih ada yang merah-merah, ini artinya ada sesuatu yang harus Anda lakukan di sini. Biasanya untuk yang standar lah is enable. Ini prefab status disable. Wah, ini gimana error? Bukan error. Ini emang sengaja saya bikin si scriptnya ada tanda merahnya. Sehingga kalau Anda centang, dia akan muncul current value. Ini baru bisa Anda isi. Terus fungsinya apa sih kalau misalnya variable model? Variable model fungsinya adalah objek-objek yang menampung nilai. Jadi kalau saya pencet play, terus Anda lihat seperti ini, kok nggak ngaruh? Ya emang nggak ngaruh, cuman gini doang. Fokusnya si variabel itu adalah menampung nilai. Dan biasanya karena ini adalah bukan objek visual, ini mesh rendernya dihilangin. Nah, beginilah fungsi dari si VAR-score untuk menampung nilai. Enaknya kalau untuk mensimulasikan ini, saya akan menggunakan tombol ya. Saya akan menggunakan satu buah tombol untuk mensimulasikan kuis sederhana. Nah, kuis sederhana ini paling gampang nih. Saya bikin misalnya pakai kanvas ya. Saya bikin kanvas, kemudian saya bikin tombol. Tombol tuh di sini nih. Tombol. Mana tombolnya? Nah, ini ada tombol. Ini saya tombolnya bikin 2 aja lah. Nah, gini. Yang satu saya sebut benar. Jadi kalau Anda bikin sebuah kuis itu kan biasanya kuis itu ini ya ada beberapa tombol ya, benar yang salah. Satu jawaban benar, beberapa tombol ada yang salah. Nah, ini kita akan buat sebuah interaksi. Kalau saya klik benar, maka skornya jadi nambah 100. Tapi kalau saya klik salah, maka tombolnya akan berkurang 50 ya. Caranya gimana? Nah, kalau kita pakai tombol itu ada interaksi, kalau di Unity namanya on click. Di scroll paling bawah ada tulisan on click, kemudian kita klik ini namanya Unity event. Dan Unity event ini akan menjadi salah satu kunci kekuatan Jetchill. Dengan menggunakan Unity event ini Anda bisa melakukan interaksi di dalam Unity, bikin game tanpa harus masuk ke codingan. Anda hanya harus memahami mekanisme yang ada di sini. Jadi sebetulnya kalau ini dibedah, sebetulnya Unity event itu adalah codingan juga. Cuman Unity mengemas codingan ini dalam bentuk visual sehingga kesannya Anda nggak lagi ngoding. Padahal ketika Anda menggunakan sebuah fungsi yang bentuknya gini ya, ada warna agak-agak abu, kemudian di bagian bawahnya ada bentuk kayak L gitu, ada plus dan minus. Nah, ini sebetulnya adalah codingan versi Unity, codingan versi inspektor Unity. Codingan versi inilah yang kemudian diadopsi oleh Jetchill supaya Anda bisa membuat interaksi tanpa harus ngetik di Visual Studio. Kita tambah di sini pakai plus, kemudian saya masukin skor, di drag aja ke sini. Artinya kalau saya klik benar maka skornya nambah 100. Kita ada fungsi ya, ada function ya, function. Kita klik. Nah, di sini biasanya sudah ada banyak kelas-kelas atau komponen-komponen yang siap dipakai. Karena kita lagi fokus kepada VAR-score, kita pilih VAR-score dan di sini ada banyak fungsi. Tadi pertanyaannya apa? Kalau saya klik benar, maka skor nambah 100. Ini adalah pola dari matematika diskrit. Jika P, maka Q. Jika saya klik tombol benar, maka skornya nambah 100. Berarti kita bisa nambah. Kalau nambah itu bahasa Inggrisnya add. Nah, di sini ada beberapa jenis tambah ya. Kita pakai yang paling dasar aja,
add to current value. Nah, 100. Kita kasih 100. Artinya kalau saya klik benar, maka skornya nambah 100. Coba kita perhatikan apakah benar atau tidak. Nah, benar. Skornya nambah 100. Nah, kalau saya klik lagi, jadi 200 ya. Pada bingung biasanya. Mana nggak muncul? Karena kalau sudah ngomongin coding, kadang-kadang mata Anda jangan fokus ke sini. Ini visual. Codingan itu lihatnya di sini. Nah, ini udah 200. 300, 400, 500, 600. Gimana kalau misalkan pengen dikurang? Nah, kalau dikurang gampang. Caranya sama dengan yang tadi, cuma fungsinya beda. Kita klik misalnya plus, lagi di sini di tombol salah. Var score-nya saya pasang. Kemudian cari fungsi. Kalau tadi add buat nambah, Anda bisa klik add terus dikurang, atau yang paling gampang yang bawah. Ada subtract from current value. Subtract itu bahasa Inggris dari pengurangan. Kita kasih 50. Jadi dia dikurangi 50. Kita coba lagi. 100, 200, 50, 50. Nah, ini nanti Anda bisa bikin simulasi bagaimana ketika benar, kemudian angkanya 100, kemudian dimunculkan pertanyaan selanjutnya. Ketika salah, dikurangi 50, kemudian dimunculkan selanjutnya. Terus gimana caranya kalau Anda ingin menampilkan teksnya di sini? Karena tadi kan kalau di bagian sini kan bagian coding ya. Sementara user pengennya dilihat skornya ada di tengah, di scene. Kita bisa menggunakan teks. Kita bisa menggunakan teks. Teksnya saya bikin 32 gitu ya. Nah, ini kadang-kadang juga agak lucu memang Unity ini kalau kita bikin si scriptnya si ukuran fontnya besar, dia nggak kelihatan. Harus kita gedein. Nah, kayak gini. Save. Nah, kemudian untuk bisa menampilkan teksnya di sini, karena kita masih hanya fokus kepada si variable model ya. Jadi mungkin kita akan menggunakan fungsi yang ada dan dimiliki sama variable model aja. Misalkan kalau saya klik di tombol benar tadi, sorry ini pertamanya saya kasih 00. Kemudian benar, ini saya tambahkan lagi fungsi yang kedua ya. Kalau tadi klik nambahin 100, fungsi yang kedua adalah tolong keluarkan nilainya ke teks. Nah, di sini ada kalau ini input to current value, ada output from current value. Jadi maksudnya nilainya tolong dikeluarin ke sebuah objek yang lain. Nah, ini kita bisa mengeluarkan ke input value, bisa kita keluarkan ke text mesh, atau kalau yang UI biasa namanya teks aja. Jadi kita pakai yang ini. Kemudian teksnya tadi mana ya? Yang ini saya drag. Jadi artinya ketika saya klik benar, tombol yang benar, skornya akan ditambah 100, kemudian si skornya pun akan ditampilkan di sebuah komponen teks. Dan kalau Anda ingin mengetahui ini teks yang mana, Anda bisa klik namanya. Bukan yang ini ya, bukan yang tombol bulat kecil. Anda klik namanya, kalau diklik namanya nanti dia akan muncul warna kuning-kuning ngambang gitu. Kuning-kuning ngambang, kuning-kuning ngambang. Nah, kalau kuning-kuning ngambangnya udah muncul berarti si teks ini akan muncul di teks yang kuning-kuning ngambang. Dan kuning-kuning ngambang kalau kita klik, dia akan menunjukkan posisinya. Berarti settingan kita udah benar. Kalau kita klik benar, dia akan dapat tambahan angka 100 dan angkanya akan dilihat di situ, di bagian tengah. Coba kita tes. Benar. Gimana kalau salah? Nah, salah. Karena salah belum di set. Kita benerin yang salah. Kita benerin yang salah. Iya sih, bener sih. Benerin yang salah maksudnya. Salah, kemudian kita masukin var score. Kemudian tadi kita output from current value. Nah, teksnya kita pasang. Oke, coba kita lihat lagi. Benar, salah. Nah, seperti itu ya.
Baik, kira-kira mungkin itu dulu video yang dapat saya tampilkan pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.